oleh majelis hakim tersebut. Bukti baru yang disebut majelis hakim adalah adanya komunikasi antara Pak Hasto dengan Saiful Bahri yang bicara tentang Pak Harun geser 850 dan dijawab oke sip. Saya tidak tahu bagaimana cara majelis hakim mempertimbangkan dan mengatakan bahwa itu bukti baru. Hal itu secara jelas dan tegas sudah ada dalam bukti di perkara 18 dan 28 dan bahkan sudah dipertimbangkan dalam perkara 18 dan 28. Oleh karena itu, ini yang menjadi catatan krusial. Ada ketidakpastian hukum yang terjadi. Kenapa saya sebut ketidakpastian hukum? Karena ini adalah salah satu norma penting di konstitusi kita, bahwa wajib yang namanya kepastian hukum yang adil. Tidak cukup hanya adil, tapi ada kepastian hukum di sana. Kalau sebuah putusan itu bertentangan dengan putusan-putusan sebelumnya dalam sebuah perkara yang sama, maka ada yang namanya disharmonisasi dan ketidakpastian hukum. Ini tidak hanya berbahaya untuk perkara ini, tapi sangat berbahaya untuk penegakan hukum ke depan. Ketidakpastian hukum adalah salah satu kunci penting kalau kita bicara tentang penegakan hukum. Poin berikutnya yang juga sangat krusial adalah, ini menyambung yang disampaikan oleh Pak Hasto. Komunikasi yang terjadi di antara para bawahan melalui WA antara Saiful Bahri dan Doni, kemudian juga dengan Harun Masiku di sisi yang lain, itu kemudian dibuat seolah-olah semuanya di-approve atau disetujui atau berdasarkan arahan dari terdakwa atau Pak Hasto Kristianto. Padahal jelas sekali dalam proses persidangan Saiful Bahri itu bilang dan mengakui bahwa Saiful Bahri dan Doni Teristiqomah yang meng-create seluruh skenario suap terhadap KPU tanpa arahan dari Pak Hasto, tanpa perintah dari Pak Hasto, dan tanpa lapor ke Pak Hasto. Bagaimana mungkin kemudian kalau seorang atasan mengambil keputusan untuk hal tertentu tapi bawahannya bicara, tentu saja tidak semua tindakan bawahan itu bisa dikontrol, kemudian itu dipertanggungjawabkan seolah-olah itu semua adalah kesalahan atasan. Kami mencatat ini sebagai hal yang sangat krusial. Poin berikutnya yang juga kami catat adalah ada pembelokan fakta hukum yang sudah terungkap di proses persidangan, yaitu komunikasi soal dana penghijauan yang sebenarnya betul-betul ada dan betul-betul terjadi di PDI Perjuangan, itu justru dibelokkan seolah-olah selisih antara ketersediaan dana penghijauan 600 dan penggunaan 200 itu selisihnya nilainya sama dengan nilai yang 400. Dan yang lebih mendasar menurut kami adalah majelis hakim kami lihat tidak cukup konsisten untuk di satu sisi mengesampingkan keterangan Saiful Bahri dengan mengatakan Saiful Bahri dan Doni berada dalam keadaan yang tidak sepenuhnya bisa memberikan keterangan secara bebas, tapi di sisi lain ada keterangan-keterangan Saiful Bahri sepotong diambil hanya untuk menguatkan argumentasi tuduhan terhadap terdakwa. Kami mencatat ketidakkonsistenan dan ketidaksamaan perlakuan terhadap keterangan saksi ini akan menjadi poin yang akan kami bahas lebih lanjut lagi. Berikutnya, ada inkonsistensi di dakwaan pertama di pasal 21. Majelis hakim mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan terdakwa adalah tindakan dalam kapasitas organisasi dan tindakan formil atau tindakan legal, mengajukan judicial review, menyurati KPU, meminta fatwa, dan kemudian mengurus terkait dengan administrasi lainnya. Itu adalah hal-hal yang legal. Tapi di dakwaan kedua itu seolah-olah dicampur adukan dengan pergerakan yang dilakukan oleh Saiful Bahri dan kawan-kawan. Padahal ini adalah dua hal yang terpisah. Sehingga kami tidak saja menemukan adanya inkonsistensi antara putusan ini dengan dua putusan sebelumnya yang sudah berkekuatan hukum tetap, kami juga menemukan inkonsistensi antara di bagian-bagian putusan ini sendiri, baik terkait dengan pertimbangan dakwaan pertama dan kedua, ataupun terkait dengan menempatkan saksi Saiful Bahri dan juga saksi Doni Teristiqomah dalam rangkaian pembuktian ini. Sehingga dari 9 catatan tersebut kami menilai, terutama untuk suap yang terakhir ada 5 poin,
kami menilai ada persoalan serius dalam pertimbangan hukum ini. Meskipun sekali lagi kami tegaskan secara profesional, tentu kita wajib menghargai institusi peradilan ini. Saya pikir itu dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi sudah bisa tertawa lega karena penjelasan-penjelasan tadi sangat fundamental di dalam proses putusan di pengadilan. Ada pertanyaan?